Ini aku bingung bro, karena aku seneng tapi sedih juga. Aduh. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Oke, terus terang aku bingung bro, karena di satu sisi aku seneng Anfield yang katanya super angker keramat, ada penunggunya segala macem, yang Liverpool 28 kali pertandingan tidak terkalahkan, yang setahun lebih tidak terkalahkan di Anfield, kita rontokkan. Dan itu kita lakukan dengan hanya 10 pemain. Bayangkan Alexis Sanchez itu menit ke 63 dia udah diusir keluar lapangan. Yang by the way menurutku itu nggak adil. Tapi nanti aku akan bahas lebih ini aja ya, lebih detail lagi ya. Anyway, seperti yang aku bilang, aku senang tapi ya sedihnya juga karena akhirnya kita tersingkir. Seperti yang aku bilang, tempo hari kan ada tuh, wih bang kayaknya perlu keajaiban nih untuk menang di kandang Liverpool. Nggak perlu bro. Untuk menang lawan Liverpool itu kita tidak perlu keajaiban. Untuk lolos itu baru perlu keajaiban. Karena melihat dari pertandingan pertama, di leg pertama, permainan kita seimbang gitu loh. Nggak kayak yang digadang-gadang orang-orang kayak, wah ini beda level, wah ini enggak. Kita seimbang. Karena itu aku bilang 50-50 kemungkinannya. Untuk menang itu kita punya peluang untuk menang. Dan bahkan kita menang dan mempertahankan kemenangan itu hanya dengan 10 pemain. Bukan sekedar apa ya, bukan sekedar isapan jempol gitu loh. Cuma ya bagaimanapun juga aku tidak mau beralasan, dan sejujurnya secara objektif aku akui Liverpool memang layak lolos. Karena apa? Karena dia memiliki squad yang overall lebih bagus, dan terutama kedalaman squad yang lebih bagus. Apalagi di pertemuan pertama dia benar-benar mampu memanfaatkan peluang yang sangat sedikit untuk jadi gol. Ngomong-ngomong kita balas dendam bro. Ingat di leg pertama kan sepakannya Calhanoglu yang kena tiang dibalas. Tadi pagi dia 3 kena tiang. 1 kena mistar, 2 kena tiang. Tempo hari dikoreksi. Bang yang di atas itu mistar, yang berdiri itu baru tiang. Oke. 1 mistar, 2 tiang. Dan yang ini yang lucu lagi, ada yang ini. Pak, harusnya kau bersyukur tiang gawangmu lagi on fire 3 kali kena yo. Aku jawab aja, ya salah sendiri kenapa pakai salah. Ya betul kan, orang dia yang nembak, dia yang kena tiang, kok kita yang di ini kan. Kayaknya ada beberapa yang khawatir dengan Marcelo Brozovic ini penting ini. Nah, aku sudah baca itu ternyata dia ada strain di right calf-nya. Jadi di paha kanannya itu ada strain, itu kayak ketarik kenceng, ada ketegangan otot. Kemungkinan, ingat ya, kemungkinan itu nggak parah. Jadi sama kayak si Perisic, makanya dia nggak main waktu kita lawan Salernitana. Jadi kemungkinan itu nggak parah, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Karena kan dia sempat main juga kan, nggak langsung diganti, tapi sudah main kayaknya dia nggak bisa lanjutin, ya udah keluar. Aduh, sudah 10 pemain, Brozo keluar, yang masuk Lord. Nah, aku mau baca beberapa update komentar ya dari Alisson. Ini kiper Liverpool, kiper keren ini sih. Liverpool recognize Inter are a great team. Artinya Liverpool mengenali atau dalam konteks ini mengakui bahwa Inter adalah tim yang besar, tim yang hebat. We have to recognize Inter are a great team with a lot of quality. Jadi kami harus mengakui bahwa Inter adalah tim yang hebat dengan kualitas yang bagus gitu. Pemain mereka harus bangga dengan performa mereka malam ini. Itu komentarnya Alisson. Terus kalau Klopp, dia bilang ini, Inter are a really good team. Jadi Klopp ini memang tipe yang sangat objektif, sangat fair. Dia kalau memang bagus dibilang bagus. The opponent caused us problems. Jadi lawan menyebabkan masalah bagi kami. But if we had used our chances, we win this game. Ya benar. Kalau kami bisa memanfaatkan peluang yang kami dapat, kami akan menang. Ya betul. 3 tembakan kena tiang,
kalau itu masuk ya memang bener pasti menang kan 3-1 jadinya. We lost a lot of simple balls which can happen, and when the ball was in the air it was like a slapstick with the wind. Jadi kami banyak kehilangan bola-bola yang sebenarnya simple, yang sederhana. Memang ada beberapa aku lihat mereka banyak kehilangan bola-bola yang mestinya apa ya, bola gampang gitu, umpan pendek aja tapi malah salah umpan. Kemudian katanya itu anginnya agak keras, jadi ketika ada long ball, ada bola udara itu kayak susah nebak ininya, arah bolanya. Nah ini kemudian yang dia bilang adalah gini, the counter press was not really there. We were around challenges but not in challenge, and we didn't get the momentum. Counter pressnya itu nggak berhasil dengan baik, kan ada pressing, ada counter pressing. Kalau kita kan udah sama-sama tahu Liverpool ini mereka pakai gegen press, dan tadi kalau ada yang nonton live udah berapa kali juga aku komentari, aduh gila pressingnya, baru aja pegang bola sudah di apa ya, dikerubuti gitu. Nah kalau ada yang mungkin nggak tahu yang namanya counter press itu adalah pressing itu kan ketika musuh bawa bola maka mereka akan segera mengerubungi itu loh dengan cepat. Kalau counter pressing itu adalah momen ketika mereka kehilangan bola, maka orang yang kehilangan bola itu dengan segera berusaha merebut kembali bola, dengan segera melakukan pressing, termasuk dibantu temennya. Jadi kan ada dua pendekatan. Misalnya kalau kita kehilangan bola, maka kita bisa mundur menyiapkan barisan pertahanan. Tapi kalau counter press itu artinya ketika kita kehilangan bola langsung berusaha merebut kembali. Nah menurut si Klopp, counter pressing mereka itu sering gagal. Ya betul sih, terutama ketika Brozo yang berhasil merebut bola karena dia dengan tenangnya bisa mengalirkan bola kembali ke depan. Kayak gitu. Ini bagus komentarnya Klopp. Memang analisanya tajam ya, namanya pelatih kelas dunia kan. Nggak kayak aku analis abal-abal. Sekali lagi selamat buat Liverpool. Semoga musim depan kita ketemu lagi, jadi kita bisa balas dendam. Itu tadi komentarnya Klopp. Milan Skriniar dia bilang, we showed character. Exit out of Champions League with our heads held high. Maksudnya kita menunjukkan karakter out dari Liga Champion dengan kepala mendongak, nggak nunduk. Kalau malu kan nunduk. Maksudnya karena kita main bagus ya udah kita, ya gitulah, keluarnya tidak memalukan gitu. Wih, ngomong-ngomong ini Skriniar menurutku man of the match bener ya, nanti aku bahas. We showed character, we believe that we could do it and even more so after the goal. Kami menunjukkan karakter, kami percaya, kami yakin bahwa kami bisa melakukannya, dan bahkan setelah golnya itu kami lebih yakin lagi. Then came the sending off, dan kemudian ya itu yang si Alexis Sanchez diusir keluar lapangan itu. Aduh. Bermain dengan 10 pemain melawan Liverpool itu susah banget. Bayangkan 11 lawan 11 aja kita kelabakan dengan pressingnya Liverpool. Ini 10 lawan 11 Pak. Itu abis Alexis Sanchez keluar, itu Lautaro Martinez benar-benar terisolir di depan. Nah kemudian kita ngomongin komentarnya Inzaghi nih. Inzaghi bilang gini, we weren't inferior to Liverpool and played a great game. Jadi kami tidak lebih jelek daripada Liverpool dan kami memainkan permainan yang bagus. We had a great match against a very strong opponent. Jadi kami memainkan sepak bola yang bagus, pertandingan yang bagus melawan lawan yang sangat kuat. Para pemain bermain dengan bagus. Kami merasakan penyesalan tentang hasil di first leg di mana ketinggalan 2-0. Di sini kami menang 1-0. Liverpool seem to have suffered a major blow. Liverpool kayaknya merasakan pukulan yang telak. Ya bener kan, waktu sudah kebobolan itu memang kelihatan. Dari sebelum kebobolan itu sih beberapa menit di awal babak kedua itu memang kelihatan banget Inter mendominasi permainan, menguasai aliran bola, kemudian gol, Liverpool tambah tertekan, but then Sanchez was sent off. Tapi kemudian Sanchez diusir keluar. Nah inilah sudah, dari sini Liverpool pelan-pelan mulai menguasai permainan. We control the pitch well, kami mengontrol lapangan dengan sangat bagus. Ini lebih ke apa ya, mengontrol space gitu maksudnya loh. Kemudian suffering only from dead balls, bener banget. Kita cuma menderita atau hampir kebobolan dari set piece. Ini hampir sama kayak pertemuan pertama kan, 2 gol berawal dari set piece.
Dan ini juga begitu, kita cuma kelabakan itu ketika set piece. Emang Liverpool ini keren banget set piece-nya. Tendangan bebasnya Arnold ini memang harus diakui top banget. Ya, itu yang wawancara satu. Ini cuma dikit ditayangin di Sempre Inter, tapi di sini ada ini yang lebih panjang lagi di Football Italia. Inzaghi has regrets but not about Alexis Sanchez decision. Jadi Inzaghi ada penyesalan tapi tidak tentang Alexis Sanchez yang nggak ditarik keluar. Karena kan kita sama-sama tahu Inzaghi itu biasanya kalau ada pemain yang kena kartu kuning hampir selalu langsung ditarik keluar. Nah kemarin Sanchez sudah dapat kartu kuning tapi ternyata dia nggak ditarik keluar dan ternyata kena kartu kuning kedua, bro. Aduh. Jadi dia bilang gini, ini tampaknya kami membayar harga untuk 15 menit terakhir di pertemuan pertama. Karena ya kan kalau kalian ingat di pertemuan pertama kita mainnya bagus tapi 15 menit terakhir kita lengah dan kebobolan 2 gol. Jadi sekarang kita harus membayar. During our best period of the game and the worst for them, Alexis Sanchez was sent off. That was bad timing. Jadi pada saat kami bermain dengan sangat baik, saat performa terbaik kan memuncak performa terbaiknya dengan kemudian gol, dan kemudian secara bersamaan juga Liverpool lagi menurun performanya di awal-awal babak kedua itu, Sanchez diusir. Timingnya itu benar-benar tidak bagus. Kemudian kan dia ditanya, apa nggak nyesel kenapa kok Sanchez nggak ditarik keluar? Kan dia bilang gini, absolutely not. Tentu saja tidak. Karena pada saat itu aku memerlukan Sanchez di lapangan dan tidak akan menggantinya di malam seperti ini. Karena gini, aku sempat bilang Sanchez mainnya nggak bagus. Di babak pertama memang Sanchez nggak bagus mainnya. Tapi di babak kedua tuh entah kenapa kayak orang kesetanan, bro. Gila, bagus banget mainnya Sanchez babak kedua. Sampai akhirnya diusir. Aduh. Dia bilang gini, I had few fitness issues. Jadi aku ada masalah kebugaran. Kemudian bermain dengan 10 orang pemain. Hakan Calhanoglu sangat capek. Zeko juga ini aku simpan untuk bermain di Turin nanti lawan Torino. Jadi aku harus melakukan beberapa perhitungan. Nah ini dia bilang, kan dikira dia berusaha melindungi hasil 1-0 itu kan. Dia bilang, no, I wasn't trying to protect the 1-0. I was trying to keep it in the balance to the end so we could snatch it with a set play. Jadi sebenarnya rencana dia itu setelah 1-0 itu, kan itu yang dia masukkan Gagliardini, kemudian Korea, kemudian si Vecino. Jadi ternyata rencana dia itu dibikin stagnan maunya pertandingannya, keep it balance, baru berusaha snatch it. Snatch itu kayak mencuri hasil di set play. Sebenarnya rencananya dia kayak gitu. Tapi ya itu ternyata tidak berbuah hasil kan. 1 gol yang kita perlukan itu tidak kunjung datang. Gitu loh, bro.